Satu keluarga manusia silver terjaring razia petugas Satpol PP Kota Metro Provinsi Lampung. Mirisnya, saat mengamen di jalan raya, keluarga ini turut membawa anak balita yang masih berusia 3 tahun. Kepada petugas, keluarga manusia silver asal Kota Bandar Lampung ini mengaku baru 1 minggu beroperasi karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan anak balitanya. Dari menjalankan pekerjaan tersebut, keluarga manusia silver ini dapat membawa pulang uang sejumlah 50 hingga 200 ribu rupiah per harinya. Dan 1 orang balita, mereka berasal dari domisilinya di Kota Bandar Lampung. Dan sampai ke sini mereka menggunakan kendaraan motor. Setelah diamankan ke kantor Satpol PP Kota Metro, keluarga manusia silver ini didata dan diminta menandatangani surat pernyataan. Keempatnya beserta anak balitanya diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda spesialis pelaku pencurian sepeda motor terparkir di rumah kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap unit Jatanras Polrestabes Makassar. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV berdurasi 3 menit lebih saat 2 pemuda melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Juni lalu. Kedua pelaku awalnya terlihat melintas dengan berboncengan sepeda motor melewati rumah kos. Kemudian salah satu di antaranya turun dan menyasar motor yang menjadi targetnya. Usai situasi sepi, pelaku mulai beraksi dengan mematahkan stang motor dan berhasil membawa kabur motor curian. Pasca kejadian ini, unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap 2 pelaku di lokasi berbeda di Kota Makassar. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita 2 unit sepeda motor hasil curian. Modusnya yaitu dengan cara mematahkan setir motor yang terkunci, kemudian mendorong sampai ke tempat yang aman. Incarannya ini di mana-mana? Di daerah Kota Makassar. Rumah kos ya? Rumah kos. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku telah diserahkan ke Polrestabes Makassar. Mereka dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Neo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur kepergok mencuri sepeda motor milik pengemudi ojek online yang mengantar makanan pelanggan. Pelaku sempat diamuk warga sebelum diamankan oleh polisi. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri motor milik pengemudi ojek online. Aksi pelaku diabadikan warga melalui rekaman video ponsel. Pelaku mengambil motor pengemudi ojol saat mengantarkan makanan dan memarkir motor di depan rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Mendengar mesin motor berbunyi, korban langsung berteriak hingga pelaku kabur ke semak-semak. Pencurian kendaraan bermotor di 5 TKP. Yang pertama depan toko buah Dusun Kepo, Kecamatan Kepo Baru. Yang kedua di Dusun Gejor, Kecamatan Sudiwaras. Yang ketiga Dusun Pagerwesi, Kecamatan Terucuk. Yang keempat Dusun Patoman, Kecamatan Burno. Dan yang kelima Dusun Mayangrejo, Kecamatan Kalipidu, Kabupaten Bojonegoro. Selain pelaku percobaan pencurian sepeda motor di Kelurahan Kelanggon, polisi juga menangkap 2 tersangka pencurian lain yang sudah beraksi di 5 titik di Kabupaten Bojonegoro. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang petugas Satpol PP yang bertugas mengamankan rumah dinas wakil wali kota diamankan polisi karena tertangkap tangan pesta sabu-sabu di sebuah indekos di Kota Metro Lampung. Tersangka ditangkap bersama 2 temannya dan seorang pemandu lagu karaoke. Pakai nggak? 4 orang yang diamankan personel tim reserse narkoba Polres Metro Lampung terdiri dari seorang anggota Satpol PP bersama 2 orang temannya dan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Keempatnya ditangkap saat sedang pesta narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah kos di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat.
Para pelaku mengaku telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Selama ini, pasokan sabu-sabu didapat dari seorang pengedar yang berada di Kabupaten Pesawaran. Polisi mengamankan barang bukti sisa sabu-sabu sebanyak 0,40 gram. Yang saya sayangkan, oknum Pol PP yang seharusnya bersama-sama Polri memberikan himbauan edukasi kepada masyarakat khususnya Kota Metro, akan tetapi malah terjerumus menjadi pengguna narkotika. Atas perbuatan keempat tersangka dijerat polisi dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sejumlah media partner dari konser band Koplo yang berujung ricuh mendatangi Mapolsek Pasar Kebis, Kabupaten Tanggerang, Banten. Mereka mengaku merugi puluhan juta rupiah pasca penangkapan ketua panitia konser yang membawa kabur uang tiket. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Sejumlah media partner dari konser band Koplo yang berujung ricuh Rabu malam mendatangi Mapolsek Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten. Mereka akan dimintai keterangan penyidik pasca penangkapan MDP, ketua penyelenggara konser band Koplo. Salah satu media partner mengaku merugi 12 juta rupiah dari penjualan tiket yang dipromosikan secara online. Korban juga menyebut total 700 tiket dijual sejumlah media partner dengan total kerugian 70 juta rupiah. Media partner membeli tiket dari penyelenggara seharga Rp90.000 per tiket, lalu dijual kembali seharga Rp135.000. Namun konser akhirnya gagal lantaran pihak penyelenggara belum melunasi pembayaran kepada artis band Koplo, NDX, AKA, dan Guyon Waton sebagai bintang tamu. Pertama kita diyakinin, dan diyakininya itu event ini nggak akan gagal. Aman, dia siap untuk modal. Dia bilangnya gitu, salah satu panitia itu bilangnya kita siap, udah ready, modal udah ada. Tapi nyatanya emang kita juga korban dibohongin sama panitia itu. Masih ada yang mempertanyakan, kah bisa di-refund nggak, gitu-gitu. Kan acaranya gagal. Sementara itu setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Dian Permana Angga, ketua penyelenggara konser musik Koplo yang berujung ricuh, akhirnya dibekuk. Pelaku ditangkap unit Jatan-Ras Polresta Tanggerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini petugas masih mengkalkulasi jumlah kerugian yang dialami korban. Telah mengamankan seorang yang terduga melaksanakan konser yang tidak terlaksana di daerah Pasar Kemis, berinisial MDPA, umur 27 tahun. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polresta Tanggerang, Polsek Pasar Kemis. Dia sebagai apa, Pak? Dia sebagai ketua pelaksana. Hingga kini tersangka MDP masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Tanggerang. Dari Kabupaten Tanggerang, Ayu Marani, iNews melaporkan.